Gak kerasa, ini udah tahun ketiga bersama Pongo, merek gaming milik Axio. So far, line-up-nya udah cukup meriah ya. Misal ada Pongo Studio yang orientasinya buat creator dan editor profesional, Pongo Monster buat yang butuh laptop gaming high-end pengganti PC, sampai ada Pongo Nexus yang berwujud AIO PC yang mampu nampung graphics card PC. Tapi faktanya, baru minggu ini kami menyambut Pongo dengan prosesor AMD. Axio Pongo 755 adalah seri yang menandakan laptop gaming 16 inch dengan GPU RTX 5050. Sebelumnya ada Pongo 755 V1 dan V2 yang pakai prosesor Intel generasi 13. Namun ya sesuai nama, Pongo 755 AMD pakainya AMD Ryzen 7 255 dan secara MSRP lebih murah sekitar 1 juta dibanding versi tim biru. Laptop ini keluar bareng Pongo 765 AMD yang pakai RTX 5060. Nah, dibanding Pongo 760 series yang sebelumnya udah kami review, apa aja yang improve dan menarik dari seri Pongo 755? Well, ini seri Pongo mainstream pertama yang pakai layar 16 inch rasio 16:10. Alhasil bezel bawah jadi agak tipis, tapi engsel tetap di atas bodi jadi nggak mengganggu ventilasi dan percolokan sama sekali. Webcam juga udah Full HD pula. Namun ditanya konstruksi dan keyboard, ini masih sama-sama standard issue Pongo seri 7 lainnya, yaitu konstruksi full polimer polos hitam kecuali bagian punggung aluminium, dilengkapi keyboard RGB full size 1 zona 3 tingkat. Anehnya, nggak ada lampu indikator caps lock dan numlock, diganti sebatas notifikasi di layar. Dimana di tengah kenaikan harga komponen banyak pabrikan yang mangkas spek layar, Axio ngasih layar IPS terang yang memuaskan kaum gamer mainstream maupun kaum editor. Resolusi Full HD 16:10 165Hz dengan coverage game mode sRGB sempurna, not bad untuk dijadikan monitor utama sehari-hari. Rasio layar ini generally juga bikin lebih enak dipakai kerja dibanding layar 16:9 bawaan Pongo 760 series. Susunan port Pongo 755 terdiri dari satu USB-A 3.2 Gen 2 dan satu USB-C 3.2 Gen 2 support DisplayPort di kanan. Jadi bisa colok monitor walau belum bisa ngecas. Lalu di belakang ada LAN port, charging port, HDMI 2.1 dan mini DP biar meja rapi nyolok monitor dan power di belakang. Lalu di kiri masih ada lagi dua port USB-A, satunya 3.2 Gen 1, satunya 2.0 dan combo audio jack. Oke, selanjutnya mari kita terang-terangan aja bahwa pada dasarnya AMD Ryzen 7 255 itu identik dengan Ryzen 7 8745H, punya 8 core Zen 4, ditemani iGPU Radeon 780M tanpa NPU. Tetapi yang tentu lebih penting buat gaming adalah sang GeForce RTX 5050 115W 8GB, more or less bersaing sama RTX 4060 di segi performa dengan efisiensi lebih oke, support DLSS 4.5 plus frame generation terbaru. Nah, kenaikan harga dibanding Pongo 760 series pemicu utamanya adalah kenaikan harga RAM dan SSD ya. Terlebih yang kepasang di sini itu udah DDR5 dual channel 16GB, lalu ada SSD NVMe 512GB kenceng, plus ada satu lagi slot yang siap ditambahin SSD nomor 2. Performa khas laptop gaming Zen 4 bisa kita temukan di benchmark CPU. Skor boleh kalah dibanding Raptor Lake HX, tetapi ini efisiensi daya tinggi tetap bisa perform lebih bagus dibanding Core i5 dan Core i7 Raptor Lake seri H di max power kisaran 70W aja. Dalam kata lain, prosesor 8 core gini masih cespleng banget lah buat ngonten, kerja, dan main game-game keluaran baru. Toh tadi kita udah bahas bahwa layarnya bagus dan warnanya akurat, jadi silakan aja buat yang mau jadiin Pongo 755 sebagai workstation editing visual. RTX 5050 di sini dayanya nggak kaleng-kaleng, dimentokin ke 115W dan coolingnya cukup buat sustain full load saat main game. Sure, ini belum kuat buat maksimal kemampuan fast tracing atau main sejumlah game AAA berat secara bener-bener rata kanan, tapi buat gaming di layar Full HD bahkan QHD di banyak game, ini lancar-lancar aja, terutama saat dibantu DLSS dan frame generation. Misal di Cyberpunk rata kanan actually masih bisa maksimalin sang layar 165Hz jika nyalain frame generation 4 kali. Di Enfield nggak perlu sampai 4 kali, 2 kali aja cukup. Multi-frame generation yang optimal inilah yang harusnya bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mau upgrade dari let's say 3050 atau 3060 yang masih stuck di VRAM 6GB. Cooling jujur aja agak overbuild buat sebatas RTX 5050 atau 5060 dan CPU non-HX. Ini dua kipas gede, 4 heatsink, 3 sisi di bodi tebel tampaknya mampu ngedinginin combo Intel Core Ultra plus RTX 5070 sekalipun. Ditambah kipas yang autonya juga dermawan ya, dalam kata lain bisa muter di 5000 RPM saat gaming normal, laptop ini jelas adem luar dalam. Dijamin gak ada keluhan meski kalian pelanin fan speednya secara manual biar lebih senyap.
Berhubung tadi kita udah jelasin singkat soal keyboard, sisanya cukup standar, kualitas speaker stereo agak improve, suara makin kenceng dan jernih, terus selama max switch dimatiin, kita bisa dapat daya tahan baterai sekitaran 5 jam playback YouTube. Kabar baik lagi karena ini hardware-nya efisien, jadi hanya butuh adapter 180 watt yang relatif compact dan ringan. Andai support ngecas via USB-C, wah bakal lebih fleksibel. Oke, percobaan pertama Pongo dengan jantung AMD bisa dibilang cukup sukses ya bareng Pongo 705 yang pakai RTX 5060. Tinggal kita tunggu aja varian laptop AMD yang lebih high-end, misal combo Ryzen 9 plus RTX 5070 Ti gitu. Tapi ya selama harga memori masih mahal, harga 19-21 jutaan ini bisa dibilang batas maksimal rata-rata spending power orang Indonesia yang lagi nyari laptop gaming. Dengan catatan udah garansi resmi 3 tahun plus 1 tahun ADP Axio. Kalau kalian udah punya Pongo 760 series, ya jelas nggak urgent upgrade ke Pongo 755 AMD, tapi peningkatan di sisi display, cooling, dan RAM DDR5 sangatlah welcome buat yang mau upgrade dari laptop berisi RTX 3050, 3060, dan lain-lain yang masih stuck di VRAM 6GB, terus mau menikmati segala teknologi DLSS dan frame generation terbaru secara seamless. Sekian dulu dari kami, saatnya kalian yang mendang-mending, please like dan share. Gue Mike, sampai jumpa di next video.